Bidadari chapter 119. Uang sejuta. Apa kamu melihatku begitu? Mau dapat hadiah Valentine juga? Protes Reiko yang kini sudah tersadar. Memang Aida sedang memperhatikannya. Setelah teleponnya mati tadi, dia sempat senyum-senyum dulu memandang layar handphonenya dengan pikirannya yang berkelana, sehingga merasa terusik dengan tatapan Aida saat mata mereka bertautan. Nggak kenapa-napa, Pak. Lucu aja ngeliat handphonenya udah mati tapi masih senyum-senyum kayak gitu. Tapi saya nggak minat sama sekali, Pak, buat hadiah Valentine. Aida jelas menggelengkan kepalanya karena memang dia tidak mau. Kamu belum pernah kan dapat hadiah Valentine? Emang nggak pernah dan nggak pernah ngerayain juga. Saya taunya cuma hari peringatan ibu kita Kartini. Maklum, wong deso. Ucap Aida yang memang tak tertarik dengan perayaan yang modern-modern begitu. Makanya Reiko mencibir. Nah terus, tadi kenapa nyinggung di depan kakek pengen nonton Titanic? Enggak, Aida menggelengkan kepalanya. Saya nggak suka sad ending, Pak. Haha, kata-kata yang membuat Reiko terkekeh. Semua kisah cinta itu ujungnya memang sad ending. Memangnya kamu pikir suami istri saling mencintai, mereka berdua akan masuk ke dalam liang lahat bersamaan gitu? Tiap orang punya waktu mati yang beda-beda. Reiko bicara sambil menatap Aida serius. Makanya, mumpung masih punya waktu untuk bersama dengan orang-orang yang dicintai, aku selalu membagi momenku dengan mereka sebaik mungkin. Seperti hubunganku dengan Brigita. Ini merayakan perayaan seperti ini karena memang ingin menyimpan memori kebersamaan kami. Reiko tersenyum dan pikirannya menerawang jauh. Tidak semua memori itu bisa diingat di kepala. Karena itu, kita butuh sebuah momen dan mengabadikannya hingga suatu saat kalau kita lupa, kita bisa melihat foto dan videonya lagi. Bisa menceritakan ini berdua dan menimbulkan rasa cinta yang makin besar di antara kami. Sekarang Reiko meringis pelan. Itu pula yang selalu membuatku merindukannya kalau jauh darinya. Susul sana, Pak, ke Bali lagi kalau kangen. Bapak ngoceh sama saya juga kangennya nggak bakal kesampaian ke Ratu Lebah, Bapak. Jawaban yang tentu saja membuat Reiko mencibir. Hilang sudah semua gambaran indah di otaknya itu gara-gara kata-kata yang keluar dari bibir Aida. Kalau bukan gara-gara kamu, aku sekarang ini tidak akan meninggalkan Brigita sendirian di sana. Ini semua salah kamu dan Pak Demu Waluyo. Loh, Pak De saya dibawa-bawa, keluh Aida. Kapan saya nyuruh Bapak pulang? Tanyanya lagi sewot. Diamlah, kalau aku tidak pulang, tentu saja kakek tadi pasti akan marah besar. Dan lagi urusan perusahaanku juga belum selesai. Aku datang ke sini juga dijemput oleh papaku untuk segera kembali ke Jakarta. Reiko tak berbohong, meski sekarang Aida belum percaya betul apa yang diucapkannya dan masih mencibir. Dan untukmu, kalau dibiarkan luka itu, kamu akan diamputasi kakinya. Mau? Sengaja supaya aku biarin kamu tinggal sama aku selamanya. Ya sudah, terima kasih ya Bapak sudah pulang. Bahkan sudah berkorban meninggalkan wanita yang sangat Bapak cintai itu di Bali. Tapi saya benar-benar enggak nyuruh Bapak pulang loh. Jadi jangan berpikir kalau ini utang budi ya Pak. Diamlah, kalau kamu bicara kepalaku jadi cenat-cenut, gerutu Reiko. Mau berterima kasih saja, embel-embelnya banyak banget. Protes Reiko lagi yang sudah tak lagi memangku kaki Aida. Reiko sudah berdiri berjalan menuju ke arah dapur. Cuman mastiin Pak, kalau Bapak nggak ada salah paham sama saya dan nggak akan nganggap ini sebagai hutang budi, jelas Aida lagi. Jangan-jangan nanti bukannya saya yang minta tinggal sama Bapak selamanya, malah Bapak yang pengen tinggal sama saya selamanya. Lalu ngungkit-ngungkit ini jadi utang budi, kan nggak seru. Reiko yang sudah sampai di dapur langsung tolak pinggang menatap Aida. Aku selamanya mau tinggal sama kamu. Pikir coba pakai otak yang bener. Senang sekali dia menertawaiku. Anak ini memang kalau bicara tidak pakai dipikir dulu apa? Dari mana aku mau dia tinggal terus bersamaku? Menjadi babysitternya gitu? Aku bukan Raihan Dharma Aji yang seumur hidup mau mengurus istri kecilnya Vanessa. Lihat saja, ini belum sehari aku bersama dengannya, tapi dia sudah membuatku kecapean kayak babu gini. Keluh hati Reiko ngedumel melihat Aida yang tak peduli dengan omongan Reiko. Aida memang santai sekali, dia tak memikirkan itu. Semua masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, membuat pria itu juga tak mau berdebat panjang dengan wanita yang kini masih tergelak tawa. Justru Reiko sudah mengambil plastik-plastik sampah, dia tak betah rumahnya banyak sampah apalagi sekarang sudah menjelang malam hari. Reiko ingin mengeluarkan itu semua. Pak,
Baju saya itu masih bagus-bagus, Pak. Baiknya Bapak jangan buang ke tempat sampah. Tapi kata-kata Aida ini menghentikan langkah kakinya. Siapa juga yang mau pakai baju kayak gini? Reiko membawa 2 plastik sampah, yang pertama dari keranjang sampahnya sendiri, yang kedua dari kardus-kardus, dan satu lagi yang di tangan kanannya ini memang baju bersih semua. Pak, kalau di tempat sampah dibungkus begitu, nanti dibuka sama pemulung, dan itu udah kotor bajunya, udah kecampur sampah. Tapi baju itu kalau kita kasih ke orang masih bisa dipakai, masih bisa disedekahin. Baju-baju saya yang saya bawa ke sini nggak ada yang robek-robek kok, Pak. Saya juga bingung dari mana Bapak lihat itu bukan baju yang pantas. Katunnya itu jelek, bukan katun seperti itu yang dimaksud katun. Bahan yang kamu punya itu semuanya barang murah. Tapi biar itu semua murah, masih ada yang bisa pakai, Pak. Contohnya aja orang di pinggir jalan, anak yatim piatu yang di pinggir jalan. Banyak, Pak, yang masih minat sama baju-baju itu. Minimal baju itu bisa dipakai sama mereka, dan selama baju itu dipakai sama mereka, masih ada pahala mengalir untuk saya. Aida bicara menggebu-gebu. Dan sama saja konsepnya seperti baju yang Bapak berikan ke saya. Itu juga akan mengalir pahalanya untuk Bapak selama saya pakai baju-bajunya. Termasuk pahala yang Bapak bisa dapat kalau Bapak nyekolahin adik saya. Apa yang adik saya pelajarin, itu pahalanya juga tetap ngalir selama Bapak ngebiayainnya ikhlas. Cuma kan Bapak kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Soalnya kan Bapak mau nyekolahin adik saya biar ngikat saya sama Bapak dengan perjanjian itu kan? Ih, anak ini kalau bicara membawa orang setinggi langit lalu menghempaskannya ke bumi. Lagi-lagi Reiko mencibir. Sudahlah, jangan membual saja padaku. Pekerjaanku masih banyak. Ih, Bapak nggak percaya sama saya? Aida membuat Reiko tak melangkah lagi. Benar tahu, Pak, yang saya bilang itu, apalagi kalau Bapak ngasihnya ikhlas ke saya. Karena kalau Bapak nyumbang Bapak nggak ikhlas, juga tetap aja akan dibalas, Pak. Kan balasannya bisa juga di dunia. Misalnya, Bapak bisa bersama dengan kekasih Bapak nanti. Selalu ada jalan mudah buat orang-orang yang suka bersedekah. Entah apa sekarang yang dipikirkan Reiko ketika sudah mendengar itu. Jadi intinya, kamu nggak mau buang ini? Tanya Reiko sambil mengangkat plastik bag yang berisi pakaian Aida. Tetap akan dikeluarin dari rumah ini, maksud saya dari apartemen Bapak. Tapi nggak untuk dibuang di tempat sampah, Pak. Nanti biar saya cari tempat penampungannya. Ya sudah, terserah kamu aja lah. Tapi kamu urus yang benar, karena aku nggak suka kalau apartemen ini jadi tempat sampah dan penampungan barang bekas. Orang itu bicaranya kalau nggak nyelekit nggak bisa apa ya? Aida bertanya-tanya sendiri pada dirinya di saat Reiko sudah keluar membuang sampah. Hah, ya sudahlah, terserah dia aja, yang penting bajuku nggak dibuang sembarangan. Dan aku bentar lagi masuk kamar, dan intinya aku terbebas darinya, tak lagi perlu melihat wajahnya. Ini bayangan yang menyenangkan untuk Aida. Makanya dia sudah senang sekali minimal setelah ini dia tidak melihat Reiko lagi. Apalagi sekarang langit sudah mulai berwarna kejinggaan. Di Jakarta memang jamnya lebih lambat sejam dari di Bali. Aku rasa aku sudah mulai bisa menggerakkan tanganku tanpa nyeri. Dan mungkin aku bisa minta buka perbannya. Dia tidak harus mengurus lagi pembalutku dan yang lainnya. Masalahnya memang Aida sedang haid, jadi dia masih memikirkan tentang pembalutnya. Pak, kalau perbannya dibuka gimana? Tangan saya udah nggak sakit kok. Makanya setelah Reiko masuk, pertanyaan itu pun diberikan olehnya. Jangan macam-macam kamu. Jangan bikin masalah baru yang membuatku pening, ujar Reiko saat berjalan ke dapur. Kenapa kamu narik napas kayak gitu? Tanya Reiko yang kini matanya sudah menatap Aida di saat tadi dia baru selesai mencuci tangan. Setelah mengeluarkan sampah, Reiko tidak langsung datang pada Aida. Dia adalah orang yang cukup bersih dan suka kebersihan, makanya tak ingin membawa kotoran mendekat pada luka-luka Aida. Dan memikirkan kalau Reiko akan datang padanya menggendong dirinya, ini membuat Aida merasa risih sehingga timbul sebuah ide di otaknya. Bapak punya uang nggak, Pak? 1 juta. Kamu kalau nanya mikir dulu nggak sih? Kesal Reiko, makanya dia menaruh tangannya di pinggang matanya menyorot pada Aida. Tak mengerti kenapa dia harus diberikan pertanyaan seperti itu. Reiko punya apartemen besar, masa iya uang 1 juta doang dia nggak punya? Nanya dulu, Pak, Bapak punya nggak? Kalau punya mungkin bisa kasih uangnya ke saya. Kamu mau beli apa? Ini, Pak, ada tahu, Pak, yang jual kursi roda bekas, dan harganya paling nggak sampai 1 jutaan, Pak. Kalau Bapak beliin saya itu gimana? Cuman 3 hari sakitnya aja minta kursi roda. Ya daripada kayak gini, Pak, Bapak gendong-gendong saya terus. Nggak pegel itu tangannya, Pak.
Apa jangan-jangan Bapak Muna ya sebenarnya senang gitu gendong saya kemana-mana?